Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di Jackpot, Pajak Podcast KPP Pratama, Lo Sumawi. Pada episode kedua Jackpot kali ini, kita akan membahas tentang informasi penting yang sangat perlu kawan pajak ketahui terkait perpajakan. Bersama saya, Ray, yang hari ini ditemani oleh rekan sesama penyuluh. Ami, Bu Ami, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Ri sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Kawan pajak, ketika kita berbicara terkait perpajakan, mungkin ada beberapa kawan pajak yang ingin mengetahui nih, apa definisi dari pajak itu sendiri. Mungkin Bu Ami bisa jelaskan? Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa secara undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran masyarakat. Baik, jadi pajak ini merupakan amanat undang-undang nih kawan pajak. Dan selain istilah pajak, kita juga sering mendengar istilah NPWP ketika kita berbicara tentang perpajakan nih Bu Ami. Mungkin apa nih definisi dari NPWP? NPWP sendiri adalah identitas bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, Re. Jadi mungkin sama seperti SIM yang diberikan sebagai identitas kepada para pengemudi ya Bu Ami. Ya, benar sekali. Dan belakangan beredar kabar bahwa NIK sudah menjadi NPWP. Apa benar Bu? Benar sekali, Re. Jadi, sekarang NIK sudah menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak nih dalam mengikuti proses perubahan NIK menjadi NPWP nih Bu Ami? Nah, untuk kawan pajak semua yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP harus segera melakukan pemadanan NIK melalui djponline.pajak.go.id atau datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, apabila NIK sudah menjadi NPWP, apakah artinya semua masyarakat yang telah memiliki KTP harus bayar pajak nih Bu Ami? Tentu enggak, Re. Tidak semua wajib pajak orang pribadi harus membayar pajak. Karena yang harus membayar pajak itu adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas batasan tertentu, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, lalu kira-kira dampak apa nih Bu Ami yang akan dialami oleh kawan pajak yang tidak melakukan proses pemadanan NIK menjadi NPWP di DJP online tadi nih Bu Ami? Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa mulai Juli tahun 2024, seluruh layanan perpajakan, layanan lainnya seperti bank, dari lembaga keuangan dan asuransi itu akan mensyaratkan wajib pajak memiliki NPWP yang sudah tervalidasi, Re. Sehingga kawan pajak semua harus segera melakukan pemadanan NIK, karena jika tidak melakukan pemadanan NIK akan mengalami kesulitan untuk mengakses layanan-layanan tersebut. Nah, seperti itu kawan pajak. Apabila kawan pajak ingin mudah dan lancar dalam mengakses layanan perpajakan maupun layanan lainnya seperti layanan bank, layanan asuransi, dan berbagai layanan dari lembaga lainnya juga perlu melakukan proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, mungkin ini kawan-kawan pajak masih ada yang belum tahu nih, Re, manfaat pajak itu sendiri apa sih? Boleh nggak dikasih tahu apa sih manfaatnya? Nah, kawan pajak, tahukah kawan pajak bahwa setiap tahunnya hampir 80% pendapatan negara kita bersumber dari pajak. Dan pajak itu, serta pendapatan negara kita, akan digunakan untuk keperluan negara maupun keperluan masyarakat. Seperti contohnya, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang kita gunakan sehari-hari. Jalan, jembatan, bendungan, sekolah, rumah sakit. Untuk sektor pendidikan, dana pajak juga akan digunakan untuk pembayaran gaji guru, digunakan untuk dana BOS, digunakan untuk beasiswa. Untuk sektor kesehatan akan digunakan untuk salah satunya gaji serta kebutuhan para tenaga kesehatan nih. Jadi memang seperti itu pajak bagi masyarakat serta negara kita nih kawan pajak. Setelah kita mengetahui manfaat pajak, masih ada mungkin kawan-kawan pajak yang belum tahu nih, Re, tempat bayar pajak di mana sih? Nah, sebagai informasi tambahan kawan pajak, bayar pajak bukan di kantor pajak. Bayar pajak itu di kantor pos ataupun bank persepsi. Ketika kawan pajak telah melakukan proses pembayaran pajak ke tempat yang di kantor pos ataupun di bank persepsi,
maka uang pajak tersebut akan langsung masuk ke kas negara. Wah. Nah, sebelum mengakhiri sesi podcast pada hari ini, mungkin kepada Bu Ami ada closing statement? Nah, untuk kawan pajak semua nih, mari segera lakukan pemadanan nik menjadi NPWP agar kawan pajak semua bisa mengakses layanan perpajakan dan layanan lainnya dengan mudah dan lancar. Dan untuk kawan pajak semua nih yang belum melaporkan SPT tahunan, ayo segera laporkan SPT tahunan. Petugas pajak kami bersedia untuk memberikan asistensi untuk seluruh layanan perpajakan. Boleh kawan pajak datang langsung ke kantor pajak atau menghubungi kami melalui kanal konsultasi via media sosial, WhatsApp, email, atau telepon. Terima kasih Bu Ami atas informasi yang hari ini telah dibagikan. Semoga menambah semangat dan pengetahuan kawan pajak untuk terus dapat memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Dan kepada kawan pajak yang masih ingin menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan request materi yang akan kita sampaikan pada episode Jackpot berikutnya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih kepada kawan pajak yang telah menyaksikan Jackpot episode hari ini. Sampai bertemu di episode-episode Jackpot berikutnya. Terima kasih. Pajak kuat, Indonesia maju.